Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat belajar ya. Wah, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai belajar, coba duduknya dirapikan, kemudian siapkan buku dan alat tulisnya. Nah, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat memahami materi dengan baik, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya nih, siapa yang tadi bangun pagi-pagi? Wah, banyak ya. Siapa yang tadi pagi setelah bangun tidur membereskan tempat tidurnya? Hebat sekali. Siapa yang suka membantu orang tua di rumah? Wah, kalian luar biasa. Nah, kegiatan-kegiatan yang ibu barusan sebutkan merupakan contoh mematuhi aturan di rumah. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa itu aturan di rumah, menyebutkan contoh-contohnya, membedakan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan aturan di rumah, menceritakan pengalaman kalian saat mematuhi aturan di rumah, serta menjelaskan manfaat mematuhi aturan dan akibat jika melanggarnya. Yuk kita belajar bersama dengan semangat. Sekarang, coba perhatikan video berikut ini dengan baik ya. Andi sedang asyik menonton televisi sambil memakan ciki, sampai tidak peduli dengan sekitarnya. Coba ibu ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan di rumah? Benar sekali. Dari cerita tadi, kita bisa melihat bahwa ketika seseorang tidak mematuhi aturan di rumah, bisa muncul berbagai masalah. Rumah akan menjadi berantakan, bahkan anggota keluarga lain akan merasa tidak nyaman. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan aturan? Mengapa kita harus mematuhi aturan yang ada di rumah? Yuk kita pelajari bersama. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu aturan? Aturan adalah tata tertib yang harus dilaksanakan. Setiap keluarga memiliki aturan. Semua anggota keluarga harus mengikuti aturan. Setiap aturan bisa ditulis lalu ditempelkan di ruang keluarga. Aturan yang dibuat sangat bermanfaat. Setiap aturan akan membuat kita menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Berikut ini contoh aturan dalam keluarga Rangga. Pertama, ada membaca doa sebelum dan setelah belajar, kemudian membersihkan tempat tidur, meminta izin jika akan berpergian, lalu tidak berbicara saat makan, dan merapikan mainan setelah digunakan. Nah, kalau di keluarga kalian ada aturan apa saja? Sekarang, saatnya kalian mengamati lingkungan rumah masing-masing. Perhatikan ada apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di rumah. Kemudian, tuliskan aturan-aturan yang harus kalian patuhi di rumah. Misalnya, harus merapikan tempat tidur, harus membantu ibu menyapu, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setelah kalian mengamati apa saja aturan yang ada di rumah kalian, kali ini ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Permainan ini yaitu tebak aturan atau bukan. Nanti anak-anak memperhatikan gambar atau kalimat yang ibu tunjukkan. Jika termasuk mematuhi aturan di rumah, katakan aturan. Jika tidak mematuhi aturan, katakan
bukan aturan. Sudah siap? Ayo kita mulai. Yang pertama, Rangga dan Rosa bangun tidur tepat waktu. Apakah ini termasuk aturan atau bukan? Benar, ini termasuk aturan. Manfaat dari bangun tepat waktu adalah kita dapat bersiap-siap dengan tenang dan tidak terlambat untuk masuk ke sekolah. Soal berikutnya, Rangga dan Rosa bermain hingga larut malam. Apakah ini termasuk aturan atau bukan? Tepat sekali, ini termasuk bukan aturan. Akibat bermain hingga larut malam adalah tubuh menjadi lelah dan mengantuk saat belajar di keesokan harinya. Soal selanjutnya, menggosok gigi sebelum tidur. Apakah ini termasuk aturan atau bukan? Benar, ini termasuk aturan. Dengan menggosok gigi sebelum tidur, gigi menjadi bersih dan terhindar dari gigi berlubang. Dan yang terakhir, banyak mainan yang berserakan dan Rangga hampir tersandung. Menurut kalian, tidak membereskan mainan setelah digunakan termasuk aturan atau bukan? Benar, tidak membereskan mainan setelah digunakan termasuk bukan aturan. Mainan yang berserakan dapat membuat rumah menjadi berantakan dan dapat menyebabkan orang lain tersandung. Wah, kalian hebat sudah menjawab beberapa pertanyaan dari yang Ibu berikan tadi. Dari soal tadi, kita jadi tahu bahwa manfaat mematuhi aturan yaitu dapat menjaga kesehatan tubuh, membuat rumah menjadi rapi dan bersih, dan melatih sikap disiplin kita. Kemudian akibatnya pun, dari tidak mematuhi aturan, rumah menjadi berantakan dan kotor, kesehatan dapat terganggu, dan kegiatan sehari-hari menjadi tidak teratur. Anak-anak, tentu kalian pernah mematuhi aturan yang ada di rumah, bukan? Coba ingat salah satu pengalaman kalian saat mematuhi aturan di rumah. Kemudian, ceritakan atau tuliskan sebuah kalimat tentang pengalaman kalian sendiri. Misalnya, saya selalu merapikan tempat tidur setiap pagi. Setelah kamar rapi, saya merasa senang dan nyaman. Tugas tersebut bisa anak-anak tulis di buku catatan atau buku gambar. Nah, di sebelah kiri anak-anak bisa menggambar kegiatan yang sedang dilakukan. Dan di sampingnya, anak-anak bisa memberikan penjelasan gambar tersebut sedang melakukan apa. Nah, anak-anak, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum kita akhiri, yuk kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Betul sekali, hari ini kita belajar tentang aturan di rumah. Sekarang coba ingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan aturan? Hebat! Aturan adalah ketentuan atau kesepakatan yang harus dipatuhi agar hidup menjadi tertib, aman, dan nyaman. Selanjutnya, coba sebutkan satu contoh aturan yang ada di rumah kalian. Wah, pasti jawabannya beragam sekali ya. Ada yang merapikan tempat tidur, ada yang membantu orang tua, belajar tepat waktu, dan masih banyak lagi. Sekarang, coba apa saja manfaat yang kalian rasakan ketika mematuhi aturan di rumah? Benar sekali, rumah menjadi rapi, suasana lebih nyaman, dan anggota keluarga menjadi senang. Ibu berharap kalian semua mematuhi aturan yang ada di rumah, membantu orang tua, dan menjadi anak yang disiplin serta bertanggung jawab. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum berpisah, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.